Reformasi birokrasi dalam sistem administrasi negara adalah proses perubahan dan peningkatan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Hal ini melibatkan restrukturisasi, perubahan kebijakan, pengembangan teknologi, pelatihan pegawai, serta upaya untuk mengurangi birokrasi yang terbelit-belit. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan administrasi yang lebih responsif, efektif, dan melayani kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Reformasi birokrasi sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena yang pertama yaitu efisiensi, yang kedua transparansi, yang ketiga peningkatan kualitas pelayanan, yang keempat penghematan biaya, yang kelima kepercayaan masyarakat. Jadi, reformasi birokrasi bukan hanya tentang mengubah struktur administratif, tetapi juga tentang memberikan dampak nyata pada kehidupan sehari-hari masyarakat dengan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan efisien. Tantangan utama dalam sistem administrasi negara seringkali melibatkan beberapa faktor, seperti birokrasi yang kompleks, kurangnya inovasi dalam proses administratif, kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, serta adaptasi terhadap perubahan teknologi. Mengatasi tantangan ini memerlukan langkah-langkah seperti reformasi birokrasi, investasi dalam inovasi teknologi, peningkatan transparansi, penguatan integritas, dan pembangunan kapasitas administratif untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Tujuan reformasi birokrasi. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Reformasi ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan, memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Untuk melakukan reformasi, beberapa strategi yang bisa diimplementasikan meliputi 1. Analisis mendalam, keterlibatan stakeholder, 3. Perubahan kebijakan, 4. Transparansi dan akuntabilitas, 5. Pendidikan dan pelatihan, 6. Pemantauan dan evaluasi terus-menerus, 7. Komitmen jangka panjang, 8. Inovasi dan fleksibilitas. Misalnya, penggunaan teknologi, peningkatan kompetensi SDM, revisi kebijakan administrasi, dan pengukuran kinerja. Terdapat beberapa langkah praktis yang dapat diambil oleh pemerintah untuk menerapkan reformasi birokrasi dalam sistem administrasi negara. Yang pertama, evaluasi dan identifikasi masalah. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem birokrasi untuk mengidentifikasi masalah utama yang menghambat efisiensi dan kinerja. Yang kedua, pembuatan perencana reformasi. Merancang rencana konkret yang mencakup langkah-langkah spesifik untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi, termasuk perbaikan regulasi, prosedur, dan struktur organisasi. Yang ketiga, penguatan kapasitas SDM. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pengembangan keterampilan, dan rekrutmen berbasis kompetensi untuk mendukung kinerja yang lebih baik. Yang keempat, penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi informasi dan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi administrasi, pengawasan, dan pelayanan publik. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, serta memperkuat mekanisme akuntabilitas untuk menghindari praktik korupsi. Yang keenam, kolaborasi dan partisipasi. Melibatkan partisipasi masyarakat, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah dalam merancang kebijakan dan memonitor implementasi reformasi. Yang ketujuh yaitu pengukuran dan evaluasi. Menetapkan indikator kinerja dan melakukan evaluasi berkala untuk menilai dampak serta efektivitas dari langkah-langkah reformasi yang diambil. Manfaat pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki beberapa manfaat yang signifikan. Di antaranya, 1. Efisiensi dan efektivitas.
2. Peningkatan pelayanan publik. 3. Penghematan anggaran. 4. Mendorong inovasi. 5. Transparansi dan akuntabilitas. 6. Meningkatkan kepuasan masyarakat. 7. Meningkatkan daya saing negara. Reformasi birokrasi bukanlah proses yang mudah dan seringkali membutuhkan dukungan yang kuat dari berbagai pihak untuk berhasil. Namun, manfaat jangka panjangnya dapat membawa perubahan positif yang signifikan bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Implementasi suatu hal seringkali dihadapi oleh berbagai tantangan. Beberapa tantangan yang mungkin muncul meliputi kurangnya sumber daya, perubahan kebijakan, resistensi terhadap perubahan, atau bahkan kurangnya pemahaman tentang teknologi atau konsep yang diimplementasikan. Kesiapan adaptasi menjadi penting dalam menghadapi tantangan tersebut dengan fokus pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, memperbarui strategi dan mengubah pendekatan ketika menghadapi hambatan. Penanganan hambatan melibatkan pemahaman yang mendalam tentang sumber hambatan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasinya, baik melalui pendekatan teknis, pendekatan manajerial, atau keterlibatan stakeholder yang lebih besar. Kesimpulan dari PPT ini yaitu, pentingnya reformasi birokrasi tidak bisa diabaikan dalam memperbaiki sistem administrasi negara. Langkah-langkah menuju reformasi lebih baik memerlukan kesadaran kolektif akan perubahan yang diperlukan. Dukungan dari pemimpin, pengembangan kapasitas, transparansi, dan partisipasi publik yang lebih aktif. Saat kita memprioritaskan reformasi ini, kita tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh bagi pelayanan publik yang lebih baik, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.